Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan yang merelakan nyawa akan bahagia. Silakan dulu. Bapak Ibu, para saudari yang saya berada, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini, kita hendak berdoa memenangkan serbu hari Ibu Yohana Francisca dari Suntana ini sunat berarti berulang. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Allah yang Maha Kuasa, kasihan kita mengampuni dosa-dosa. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sebagai sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.
Wartakan janji, bekerja di ladangmu, jadi api abadi. Mari bikin supaya dimengerti. Pada suatu kali Yesus beserta para muridnya tiba di Kapernaum. Setelah tanya sahabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadah dan mengajar. Mereka semua takut mendengar pengajarannya, sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadah itu ada seseorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu bertanya, "Apa urusan dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadapi hidupnya katanya, "Diam, keluarlah dari para saudara." Peringatan bukan hanya sekedar menjadi kreativitas orang-orang Jawa zaman dahulu. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, para saudara pernah mendengar ada seorang ahli Jawa yang berkebangsaan Jerman. Dia pernah mengatakan kepada dalam sebuah wawancara, dia mengatakan ada keunggulan orang Jawa yang perlu diuri-uri, perlu senantiasa dikenangkan. Karena perluannya orang Jawa itu tidak hanya berhenti di nalar. Mengapa kita harus pengetan? Kalau Allah itu sudah menyelamatkan, ya sudah, nggak perlu pengetan lagi. Nggak usah doa, nggak usah melakukan silik, nggak usah melakukan apapun. Karena toh Allah sudah menyelamatkan. Kalau orang Jawa hanya berhenti di nalar. Lalu yang kedua, orang Jawa juga tidak hanya berhenti di kehendak baik. Oh, saya pengetan, ya pantes-pantesnya dadi wong Jawa, atau pantes-pantesnya karena kita hidup di daerah yang pengetan masih dilangsungkan. Kalau kita hidup di daerah yang pengetan sudah tidak lagi diuri-uri, mungkin kita akan mengatakan ya sudah, nggak perlu melakukan karena toh sekitar kita tidak melakukan. Maka orang Jawa juga tidak berhenti pada gagasan niat baik, tidak hanya sekedar memiliki kemauan melakukan sesuatu, juga bukan hanya karena sekedar di sekitarnya melakukan, tetapi ada satu nilai yang menjadi keutamaan Jawa yang kemudian melengkapi nalar dan melengkapi segala kemauan berbuat baik, kemauan sekedar muri-muri. Maka ahli Jawa ini mengatakan keutamaan Jawa yang keutamaan Jawa yang bisa ditambahkan adalah karena orang Jawa punya yang diistilahkan rasa panroso. Maka pengetan entah hari yang ketiga sampai hari yang ke-1000, bahkan kadang-kala kita pengetan sampai hari yang kesekian tahunnya, rupa-rupanya bukan sekedar dinalar. Oh, karena setelah 3 hari maka pengetannya 7 hari, itu kan nalar, logis. Setelah 7 hari 40 hari, itu nalar, logis. Setelah 40 hari 100, itu masuk akal, itu nalar. Juga bukan karena sekedar mau berbuat baik, karena tetangga saya melakukan maka saya melakukan, bukan sekedar tidak baik. Tetapi kita yang ada di sini merayakannya, pengetan ini pertama-tama karena kita punya rasa panroso. Dan bagi orang Jawa, saudari-saudara kita yang meninggal, sama seperti kepercayaan orang Israel, mereka tidak dimusnahkan. Maka orang Jawa percaya mereka yang meninggal tetap ada, hidup bersama, tetapi hanya alamnya beda. Maka rasa panrosonya demikian. Maka karena rasa panroso mereka yang berpulang, mereka yang sudah meninggal, mereka yang sudah tidak punya badan jasmani seperti kita itu masih ada, hanya beda dunia, maka kita perlu berdoa. Maka bagi orang Jawa yang Katolik juga, yang khususnya kita yang memperingati, rupanya pengetan apa berdoa bagi kedamaian jiwa, bukan hanya sekedar logis. Oh, karena di syahadat panjang dikatakan Tuhan
kelihatan atau tidak kelihatan. Maka merayakan Allah menjadi logis Allah tidak berarti bisa. Kita juga pengen kan bukan hanya sekedar ilo-ilo emang Jawa. Biasanya orang Jawa lakukan itu enggak. Itu sekedar mau berbuat baik. Tetapi kita melakukan karena kita percaya dalam tradisi kehidupan kita, perasaan kita, rasa-perasaan kita mengalami yang hingga kadang-kala entah bagaimana bisa kita rasakan keberadaannya meskipun dunianya berbeda dan kita selalu diajarkan itu. Maka Bapak Ibu para saudari dan saudara, yang pertama yang kita lakukan adalah terkait dengan permintaan Allah ini tidak sekedar sekali lagi tidak sekedar nalar sesuai dengan tradisi Katolik, boten tidak cukup hanya berarti nalarnya sesuai dengan gereja Katolik, ya juga bukan sekedar karena kami ingin berbuat baik. Anda datang ke sini ikut sembahyang pasti bukan hanya sekedar ingin berbuat baik, tidak berarti hanya karena simpati pada keluarga, enggak. Kalau di sana maka Anda hilang satu identitasnya kejawaan. Maka Anda datang ke sini pasti ada unsur yang ketiga. Karena dalam rosok kemanusiaan kita di tempat ini, kita diajarkan untuk mengalami yang sudah meninggal, berbeda dunia, tapi tetap ada bersama kita. Itu yang pertama. Maka tidak hanya sekedar masalah logis, tidak hanya sekedar masalah penalaran sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Maka semoga kita sebenarnya bukan hanya sekedar kalau sesuai dengan ucapan kita semua, enggak. Kalau itu hanya keren karena hanya ajaran. Lalu yang berikutnya juga bukan karena sekedar berbuat baik, ilo-ilo sing paling loro-loro maka datang, tidak berarti bisa. Tetapi kita beriman, mereka yang berpulang itu masih ada hanya dunia yang berbeda. Itu kalau dalam bahasa kita. Bahasa yang lain saya kurang merasa, tetapi bahasanya demikian. Itu yang pertama. Maka Anda yang ada di sini, perasaan Anda diajar untuk mengimani kembali, merasakan kembali mereka siapapun yang tidak tetap ada. Mereka tidak musnah, mereka tidak hilang. Hanya memang kita tidak bisa mengindranya dengan cara seperti biasa. Itu yang pertama. Mental tidak hanya sekedar masuk akal, tidak sekedar karena kita ingin menjadi orang-orang yang beradab, berbudaya, tetapi karena ada rasa-perasaan rohani yang lebih dalam. Yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu para saudari dan saudara, bacaan hari ini memberi kesaksian kepada kita satu hal yang menarik. Dalam bacaan pertama, kita diajak untuk merenungkan Allah hanya bisa melakukan satu hal kepada kita semua, entah yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Allah hanya bisa melakukan satu hal. Maka dalam kitab Ibrani dikatakan Allah hanya dapat membawa banyak orang kepada kemuliaan. Utamanya di bacaan ini menggarisbawahi pada kita semua supaya kita bergembira. Mengapa? Kalau kita mempercayakan Eyang Martinus Sunaryo Hadi pada kerahiman ilahi, maka kita hanya perlu merasa penuh dengan sukacita. Karena kalau kita mempercayakan Eyang kita yang sudah berpulang kepada Tuhan, maka yang akan diberikan Tuhan hanya satu, yaitu kemuliaan. Maka bagi kita yang merayakan kenyataan Allah yang doa bagi mereka yang sudah meninggal, kita diajar tidak lagi berduka cita, tidak lagi berpikir tentang tanda-tanda bagaimana nasib saudari-saudara saya yang meninggal, tetapi kita diajar untuk memiliki kepastian dalam iman. Kalau saya percayakan pada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membuat saudari-saudara saya yang meninggal kafiran. Bacaan pertama mengingatkan Allah hanya bisa membawa orang pada kemuliaan. Maka dalam iman, maka masuk akal kalau kita percayakan saudari-saudara yang meninggal pada kerahiman ilahi. Gusti mugi sedherek ingkang sampun sumare tansah katampi wonten ing panjenengan. Bukan di pikiran yang lain, tetapi di panjenengan. Karena kami percaya engkau tidak akan menelantarkannya, tetapi dengan kemuliaan yang berbeda. Maka kita percayakan Eyang Martini Sunaryo Hadi pada tata kehakiman. Dan kita percaya Allah hanya bisa melakukan satu.
Itu yang kedua. Maka kita diajak untuk mempercayakan setiap kali kita peringatan, mari kita percayakan saudara-saudara kita kepada Tuhan. Jangan hanya sekedar bertanya di mana dia sekarang atau bagaimana nasibnya sekarang, tapi kita percayakan kepada Tuhan karena dalam sabda hari ini kita diingatkan yang dipercayakan kepada Tuhan tidak akan disia-siakan. Lalu yang berikutnya dalam bacaan Injil yang ketiga, kita diajak untuk mengenali apa yang dikatakan oleh Markus tentang Yesus dalam peristiwa di Bait Allah. Ketika dia mengajar dalam rumah ibadat, rupa-rupanya tetap saja ada orang yang kerasukan. Bapak Ibu, para saudari dan saudara, permohonan yang ketiga mengingatkan kita, meskipun kita beriman, meskipun kita beragama, meskipun kita taat sembahyang, rupa-rupanya bacaan itu jadi mengingatkan kita masih punya kemungkinan kalau dalam bacaan hari ini dirasuki setan. Kita masih mungkin digoda dan jatuh. Kita masih mungkin dipengaruhi oleh si jahat dan kita menjadi berdosa. Maka permohonan Injil hari ini mengingatkan, meskipun mempercayakan kepada saudara, mempercayakan saudara-saudara kita kepada Tuhan itu menghasilkan keselamatan, tetapi kita juga perlu ingat dalam kehidupan rupa-rupanya sesuci apapun kita masih mungkin tergoda dan jatuh dalam dosa. Maka bacaan itu mengingatkan, mari kita senantiasa memanjatkan doa dan melakukan silih bagi diri kita dan orang-orang yang sudah berdoa. Meskipun Tuhan menyelamatkan, tetapi dari pihak kita, bacaan ini mengingatkan bahwa itu monggo kita bisa tetap sembahyang, kan diingatkan sama semua, juga berdoa bagi kita semua yang masih bersiar, juga lakukan silih bagi mereka yang sudah berdoa, juga silih bagi kita semua. Mengapa? Karena ada bagian-bagian kehidupan yang sudah berulang yang tidak kita kenal. Maka kita berdoa untuk pengampunan yang bagi penawaran kita orang beriman di katakanlah di tempat ini, mereka yang meninggal tidak lagi bisa berdoa, mereka yang meninggal tidak lagi bisa melakukan silih. Maka kita perlu berdoa bagi mereka yang tidak lagi bisa berdoa. Kita melakukan silih perbuatan baik kita demi kedamaian mereka yang sudah berpulang. Maka Bapak Ibu para saudara-saudara yang tinggal kita diingatkan, karena dalam kehidupan kita masih mungkin digoda dan jatuh dalam dosa, juga saudara-saudara kita yang berpulang, meskipun kita tidak tahu dosanya apa, maka kita tetap perlu berdoa bagi mereka dan melakukan silih untuk yang meninggal. Maka Bapak-Bapak saudara-saudara, tiga hal dititipkan dalam bacaan dalam renungan peringatan 1000 hari di umat ini Sunnah Yahudi. Yang pertama, semoga kita sebagai orang beriman tetap memiliki rasa perasaan peringatan tidak hanya sekedar menjadi wajibnya orang beriman, bukan hanya sekedar masalah tradisi turun-temurun, tetapi karena kita punya rasa perasaan bahwa yang meninggal masih ada, hanya katakanlah berbeda dunia dan tidak bisa kita rasakan dengan cara-cara yang biasa. Maka semoga perayaan peringatan Allah tidak hanya sekedar kewajiban dan tidak hanya sekedar ajaran. Lalu yang kedua, mari kita percaya kepada Tuhan akan memberikan kebahagiaan istirahat kekal pada saudara-saudara kita setelah yang berpulang. Apapun yang pernah dilakukan, Tuhan hanya bisa memberikan anugerah kehidupan kekal kemuliaan. Apapun dari siapapun mereka, bagaimanapun cara meninggalnya tidak dipedulikan, tetapi yang jelas Tuhan yang memberikan. Yang terakhir, ada satu catatan dalam kehidupan kita, kita toh sebaik-baiknya kita, sesuci-sucinya kita masih mungkin jatuh dalam goda dan jatuh dalam dosa. Maka kita tetap perlu memanjatkan doa, melakukan silih bagi mereka yang berpulang dan bagi kita yang masih berziarah di bumi. Semoga ekaristi kita, doa kita, persekutuan kita pada sore hari ini dan sekarang
keselamatan Ibu Yohana Francisca selamat ini saudara. Semoga berkat kesetiaannya kepada Yesus Sang Penebus dan Penyelamat kita, Ibu Yohana Francisca selamat ini saudara diangkat dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaan untuk menikmati kedamaian Allah. Kami mohon, kabulkan. Demikian pula saudara saudara Yesus mengambil piala ini saya anggur sekiranya yang mengucap syukur pada memberikannya kepada para murid serta dia berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku darah perjanjian baru dan kekal, darah yang ditumpahkan darahku dan darah semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan Bapa. Dengan kemana Kristus bersama dia yang